sering kita angkat topik-topiknya. Tapi dia kan nggak termasuk 9 naga ya sebetulnya. Ya, Nah, artinya ada dua ini nih. Kalau Wilmar Group aja udah besar begitu, apalagi 9 naga gitu, yang belum diutak-atik nih. nah iya, banyak. Sebenarnya kalau mau jujur, kepala naganya ini kita udah tahu ini. Cuman dia tidak muncul. Yang dulu pernah kita bahas juga di belakang PIX. Oh. Kan kalau Aguan kan termasuk operator. Mulai dari PIX 1 dan sebagainya. Ini kan dia orang yang bersembunyi. Ya kan, yaitu Mr. Anthony Salim gitu loh. Betul. Ya kan. Kekayaannya saya yakin mungkin orang terkaya di Asia ini Anthony Salim itu. Cuman kan dia tidak pernah mau memunculkan karena bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan itu udah lapis keempat, lapis kelima yang tidak mungkin bisa ditangkap. Tidak bisa dilihat ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lacak lebih dalam ke layer keempat, lebih kelima, mungkin perusahaan itu ada keterkaitannya. Jadi kalau menyangkut naga-naga tadi, 9 naga itu ya kalau saya meyakini kepala naga itu ya Anthony Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64 dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita di seluruh dunia, para diaspora, kita jumpa lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi serius. Ini topiknya sangat-sangat serius karena ada 11,8 triliun rupiah yang disita oleh Kejaksaan Agung. Ini luar biasa. Ini sangat prestasi ya, sebuah prestasi besar untuk Kejaksaan Agung tentunya dan juga untuk bangsa Indonesia, kemenangan. Kalau seorang anggota dewan menyatakan inilah kemenangan rakyat Indonesia yang berhasil menyita uang 11,8 triliun dari Wilmar Group. Ya, kita akan membahas topik tentang 11,8T ini kaitannya dengan Wilmar. Seperti kita ketahui Wilmar Group. Seperti kita ketahui Wilmar Group ini didirikan oleh 2 orang, yaitu pengusaha Malaysia ini Kwok Kon Hong dan Martua Sitorus. Nah, Martua Sitorus sendiri itu kita ketahui adalah pengusaha pribumi, pengusaha WNI keturunan yang dilahirkan di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Kita akan bahas ini bagaimana ceritanya sampai 11,8 itu disita, dan itu jumlahnya yang sangat luar biasa. Seperti kita ketahui di video-video kita lihat tumpukan-tumpukan uang itu yang sangat-sangat besar, dan ini adalah prestasi. Kita akan bahas ini dan kita akan tanyakan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani SAMH, yang melihat ini mungkin dari sisi hukumnya. Kira-kira gimana Pak? Yang pertama Kang Heri, saya kira ini menjadi temuan ya. Temuan. Dari prestasi-prestasi Kejaksaan Agung yang luar biasa, membongkar yang sudah nilainya angkanya TT. Iya. Yang selama ini tidak dikerjakan oleh KPK. Yang diamanahkan sebenarnya KPK ini ibaratnya meriam, meriamnya besar sekali. Tapi sayangnya meriam ini adalah untuk menembak yang kecil-kecil. Sejak saya di DPR saya kritik betul itu. Kasus pertambangan, kasus berbankan dan lain sebagainya. Termasuk utang piutang kita. Apa betul pinjaman luar negeri ini tidak ada P-nya? Seperti pembayaran utang tidak ada P-nya. Terus kasus cost recovery di perusahaan-perusahaan perminyakan dan lain sebagainya. Itu dulu. Sekarang kan memang cost recovery nggak ada lagi, tapi kan masih tetap diusut. Nah, kembali lagi pada kasus tentang Wilmar Group ini, atau sekarang ini ada juga di Gamma Group ya kan. Ini kan udah berulang kali Pak Heri. Angka 11,8 triliun itu yang ada kan. Tapi uang yang dia larikan ke luar negeri apa yang itu ratusan triliun Pak Heri. Bisa jadi, betul. Kan keluarganya si Martua Sitorus ini, ya kan, Wilmar sudah nggak lagi di Indonesia Pak Heri. Mereka udah lari. Mereka ini kan karyawan dan CEO-nya saja yang ada masih di Indonesia ini, seperti itu. Ya. Nah, dia sudah melarikan diri. Pertanyaannya 11,8 ini di kasus-kasus yang mana? Apakah kasus yang berhubungan dengan masalah
perkebunannya, apa kasus yang masalah CPU-nya, Ya, kan CPU-nya. banyak sekali kasus atau kasus yang melibatkan merah putih semen. Karena ini juga ada masalah juga. Kasus di semen merah putih kan miliknya dia juga itu. Betul, betul. Seperti itu. Atau kasus dia membangun di tower yang ada di Rasuna Said itu. Oh iya, lain Kalau lagi. Wistin ini bagaimana cara dia juga membangun? Membangun itu pakai uang bank atau uang dia sendiri? Kok dia bisa pinjam uang bank? Nah, yang ini belum saya dengar-dengar pakai uang bank juga, dan banknya bank-bank kita. Ya kan, tower yang baik di Rasuna Said, Gama dan Macet nggak? Iya. Nggak macet, tapi Nggak kan macet. tapi kan bagaimana dia bisa mendapat pinjaman uang lebih besar itu itu? lumayan, iya, Ini iya, kan iya. pertanyaannya, Pertanyaan. Kang Eri, seperti itu. Kok gampang betul dia membobol, dapat pinjaman uang? Dia bayarnya bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Apa jaminannya? Jangan-jangan jaminannya tanah itu sendiri gitu loh. Berarti kan dia tidak punya jaminan. Kok rakyat kecil mau pinjam uang begitu susah? Kok dia diberikan privilege seperti itu? Jadi kita dukung betul kan, dia ini yang diambil disita ini dilokir, udah diblok ya, diblokir 11,8 itu ya, saya kira bisa disimpan. Tapi kita mau padanya jujur juga, apa betul hanya 1,8 itu? Jangan-jangan lebih besar ada. Saya menduga jauh lebih besar dari seperti ini. Nah, kalau jauh lebih, di mana uang-uangnya Wilmar ini? Gitu loh. Jangan-jangan kita nggak tahu sudah dititipkan, di laundry dia dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kan kita mendengar ada seorang anak muda yang kita nggak tahu kerjanya selama ini juga nggak, dia bukan pengusaha, tidak ada perusahaan manufakturnya, tidak ada bisnis yang sekonyong-konyong dia bisa menjadi kaya raya, punya ratusan perusahaan. Yang anak muda ini yang dekat dengan keluarga cendana gitu. Yang diduga orang banyak dia tempat mencuci uang. Apakah juga dia tidak menitipkan uangnya, uang haramnya, seperti itu. Nah, yang ini yang harusnya diusut tuntas, Pak Eri, Wilmar ini, dan ini dikejar. Jangan sampai dia kan jangan sampai dia di Malaysia atau dia bolak-balik Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, ya kan, dia mengeksploitasi kita, alam kita dan sebagainya, sumber keuangan kita, kan termasuk yang nama dulu proyek bio itu, kan dia juga. Bagaimana menggunakan fasilitas yang uangnya kan ada, kalau dulu kan ada yang nama dana rehabilitasi yang dikumpulkan oleh pengusaha. Ini kan dana yang pengusaha-pengusaha sawit ini yang dia gunakan uang ini katanya dalam rangka untuk pembangunan biodiesel. Sampai sejauh mana proyek biodiesel itu berjalan atau tidak? Tidak ada kabarnya. Berapa uang yang sudah digelontorkan? Yang itu juga harus diusut oleh Kejaksaan Agung. Berapa banyak uang yang digelontorkan untuk proyek yang pada waktu itu di zamannya Jokowi? Ada nggak aliran dananya juga ke pejabat-pejabat Jokowi atau rejimnya Jokowi sebelumnya seperti itu? Yang ini kan dia kan seolah-olah dicitrakan bersih, nggak ada. Ini harus betul diusut tuntas menurut saya. Ya, itu. Jadi tidak hanya 11,8 triliun ini, saya menduga mengendus nih. Cuma ya kan kayak tikus, kita mengendus lebih dari 11,8. Saya mendengar uang yang sudah dia bawa, uang terbang itu. Iya, flight, uang capital flight. Capital flight itu. Udah ratusan triliun dia endapkan di luar negeri, Pak Heri. Iya, sorry, pertanyaannya, Wilmar Group ini sering kita angkat ya di Mansumi TV dan di Ahmad Yani Channel Bicara, sering kita angkat topik-topiknya. Tapi dia kan nggak termasuk 9 naga ya sebetulnya. Ya. Nah, artinya ada dua ini nih. Kalau Wilmar Group aja udah besar begitu, apalagi 9 naga gitu yang belum diutak-atik nih. Nah, iya, banyak. Sebenarnya kalau mau jujur, kepala naganya ini kita udah tahu ini. Cuman dia tidak muncul. Yang dulu pernah kita bahas juga di belakang PIX. Oh, kan kalau Aguando kan termasuk operator, mulai dari PIX 1 dan sebagainya ini kan dia orang yang bersembunyi, ya kan, yaitu Mr. Anthony Salim gitu loh. Betul. Ya kan, kekayaannya saya yakin mungkin orang terkaya di Asia ini Anthony Salim itu. Cuman kan dia tidak pernah mau memunculkan karena bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan itu udah lapis keempat, lapis kelima yang tidak mungkin bisa ditangkap, tidak bisa dilihat ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lacak lebih dalam ke layar keempat, lebih kelima, mungkin perusahaan itu ada keterkaitannya. Jadi kalau menyangkut naga-naga tadi, 9 naga itu ya, kalau saya meyakini
kepala naga itu ya Antoni Salim. Salim. Artinya yang Wilmar Group sepertinya kecil kalau di antara 9 naga, Iya. tapi ternyata besar juga gitu kan. Ratusan triliun kan. Triliun. Harusnya kalau uang ini Pak Heri dikumpulkan dari konglomerat jahat ini, iya kan, konglomerat hitam ini, oligarki hitam ini, kita sudah mampu membayar utang kita. Yang kita anggap sajalah utang kita yang sebesar 20.000 triliun itu. Karena utang pemerintah kan sudah hampir 9.000 triliun. Utang BUMN udah hampir 6 sampai 7.000 kan udah 15. Dan utang terhadap yang namanya dana apa namanya? Simpanan bukan. Ya apa namanya? Yang pegawai yang pensiunan itu ya. Pensiunan, dana pensiun dan lain sebagainya ya. Dana pensiun itu kan banyak. Belum lagi digunakan katanya dana haji dan sebagainya kan. Apalagi dana haji. Dan lain sebagainya mungkin udah mencapai 20.000 lebih. Nah, 20.000 itu Pak Eri, 1 tahun atau 2 tahun kita mampu bayar utang itu kalau kita bisa melakukan tindakan tegas terhadap garong dan pencuri uang rakyat ini. Yeah. Baik melalui pertambangan, kelautan kita dan sebagainya. Saya dengar bahwa sekarang ini benur yang dulu sudah dilarang, diam-diam udah ada penyeludupan. Udah lain sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali luar biasa. Belum lagi impor-impor kita ini. Yang begitu banyak impor. Saya kira tahu siapa pemain impor bawang putih, bawang merah dan macam. Impor ini kan ada geng mafianya juga. Betul. Ada kepala mafianya. Yang ini yang harusnya saya kira ditangkap. Nah, cuman saya tanya-tanya juga, ada apa sesungguhnya? Ini kan bukan domainnya kepolisian, Pak Eri. Yang masalah Satgas Penerimaan Negara. Kan Pak Listio Sigit Kapolri menunjuk yang Novel Baswedan kan? Loh, apa hubungannya polisi? Sejak kapan undang-undang kepolisian yang mengatur bahwa kepolisian itu menjadi Satgas Penerimaan Negara? Itu kan di mana? Saya belum masuk nih. Tolong nih kalau yang memahami. Tolong dikasih tahu informasi undang-undang mana yang memberikan kewenangan pada polisi menjadi satgas yang namanya tugas khusus dari presiden enggak? Nah, maka apa? Ya kan seperti itu. Kan polisi bukan itu bidangnya. Iya. Itu kan pajaknya di Kementerian Keuangan kan pendapatan atau buat lembaga tersendiri dong. Yang katanya konon selama ini Sri Mulyani nggak mau ada badan penerimaan negara itu. Nah, harusnya ada badan penerimaan negara. Polisi kan tugasnya bukan polisi itu menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Betul. Bukan urusannya pendapatan. Loh, kok bisa-bisanya Listio Sigit sekapolri kita ini mengangkat Novel Baswedan itu bukan tidak setuju dengan novelnya ya. Bagus, tapi tidak setuju bagaimana bisa seolah-olah polisi menjadi ya kan lokomotif penerimaan negara. Nah, saya yang belum paham. Tolong Pak Kapolri, Pak Sigit, jelaskan kepada saya sebagai warga negara. Ya kan? Nah, atau pihak-pihak yang lain lah, pemerintah. Bagaimana ini penerimaan negara? Atau memang sudah ada lembaga ini? Kan kita nggak tahu. Umumkan bahwa lembaga badan penerimaan negara sudah ada, bahwa diketuain sama Kapolri. Nah, apa nggak tumpang tindih dengan tupoksinya polisi gitu loh. Oke, kembali ke soal Wilmar ini. Pertanyaannya kan yang namanya pendiri Wilmar Kwok Kon Hong dan Martuasi Torus ini itu kan di Malaysia gitu. Itu gimana cara bisa kita kan ada perjanjian ekstradisi. Ada perjanjian ekstradisi ya. Bisa, itu gampang itu Pak Eri. Tangkap aja. Artinya kalau sudah disita itu kan uangnya. Orangnya kan belum. Orangnya harus juga diambil dan ditanya. Apa iya tadi saya bilang saya meyakini masih hanya ratusan triliun uangnya di luar negeri. Dan uang-uangnya mungkin dia sudah ditanam di negara-negara itu berasal dari Indonesia. Karena dia berusaha di Indonesia. Banyak pengusaha-pengusaha kita ini betapa dia tidak patriotisnya, betapa dia tidak merah putihnya. Kan ada orang NKRI harga mati, merah putih. Nih kejar nih. Ya kan? Dia sudah kaya raya di Indonesia ini, mendapat fasilitas, mendapat sumber rezeki yang luar biasa dengan kemudahan-kemudahan. Terus dia menanamkan unit Indonesia di luar negeri itu banyak. Dia menanamkan di Vietnam, menanamkan di Kamboja, di Amerika Latin, di Malaysia paling banyak kan gitu ya. Pertanyaannya kalau di Malaysia walaupun ada perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, apakah Malaysia rela gitu? Nah, itu kedua Pak Eri. Enggak, masanya kan penerimaan pajak. Enggak ada juga. Jangan-jangan dia nggak bayar juga pajak di sana. Jangan-jangan nggak bayar. Enggak, kita ini menurut saya itu bukan isu. Kalau kita sungguh-sungguh kita bisa kirimkan nota, Malaysia kan tentu nggak mau.
Kalau Malaysia kan kita punya hubungan baik dengan Mahathir Muhammad. Pak Prabowo kan hopeng dekat kawannya. Ya. Bisa. Tapi harus betul Kejaksaan Agung mengeluarkan red notice lah gitu loh. Red notice, Dia keluarkan red notice untuk segera bahwa orang ini adalah orang yang mencuri uang rakyat, yang merampok uang rakyat seperti itu. Uang dia ada bukti 11,9 triliun. Tapi kita menduga ada uang yang dibawa ke luar negeri itu adalah ratusan triliun lagi. Itu baru Wilmar. Ya. Belum grup-grup yang lain. Yang lain, betul. Enggak, soalnya kalau Wilmar kan Malaysia dan Singapura ya, dua-duanya nih. Dua-duanya ada perjanjian ekstradisi ya. Ya, kita bisa Singapura, seperti ya. Jadi kan buktinya dulu si Joko Chandra kan bisa dibawa. Iya ya kemarin ya. Jadi bukan isu Pak Heri. Jadi kita jangan isunya itu adalah segera Kejaksaan Agung mengeluarkan red notice dulu. Itu aja ya. Iya. Red notice baru hubungan diplomatik berikutnya. Kan kita punya hubungan baik. Kan tidak mau juga Singapura dibilang tempat penyimpanan buronan kabur yang mengambil uang rakyat, kan nggak mau juga dia. Dulu iya, sekarang nggak diserahkan. Buktinya kan Joko Chandra bisa ketangkap. Ketangkap ya. Kalau kemarin disita itu kan kejaksaan pasti ini kan uang yang ada. Iya. Ya kan uang ada, uang yang nampak, Yang kelihatan ya. yang kelihatan, uang yang tapi kan artinya uang yang tidak nampak itu jauh lebih banyak. Itu yang saya kemukakan. Apakah ada uang-uang yang sudah ditanamkan di korporasi-korporasi lain, seperti itu, atau uang yang sudah diterbangkan ke luar negeri? Yang saya duga uang yang sudah diterbangkan ke luar negeri adalah ratusan triliun. Iya, ini kan yang 11,8 itu dari 5 perusahaan dia kan. Iya. Sekian. Pertanyaan saya kan yang diintegrasi oleh kejaksaan pasti kan CEO-nya mereka. Itu kan orang-orangnya. Itu yang menurut saya harus keterkaitan kepada ownership-nya. Nah, itu. Kepemilikannya, bukan hanya CEO-nya. Siapa ini? Dan itu kan 5. Tapi kan ada unit usaha dia yang lain. Tadi saya satu di antaranya semen. Yang ada juga dia ada ribut ini juga di Banten itu, Batu Kapur. Yang dia bagaimana mensengsarakan rakyat di Banten juga seperti itu. Kabarnya pembebasan tanah lain belum selesai dan sebagainya. Berarti ini ada keterlibatan banyak pihak seperti itu. Yang ini menurut saya diusut juga secara tuntas. Tidak hanya urusan dengan CPU. Ini kan urusan CPU nih. Urusan persawitan. Tapi urusan yang lainnya, terus pembangunan. Tadi saya udah bilang, gedung dia di Rasuna Said itu. Nah, apakah dia menggunakan uang dia sendiri atau pinjam uang bank? Itu persoalan. Nah, ini yang harus dibongkar setuntas-tuntasnya gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Ahmad Yani sudah mengulas tuntas tadi soal Wilmar Group dan mencurigai, menduga bukan hanya bukan 11, tapi mungkin ada ratusan ya. Ratusan triliun yang dibawa kabur. Yang sudah dibawa terbang atau yang masih ada di Indonesia yang belum sempat terendus atau belum sempat disita. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga pemirsa sudah memperhatikan, sudah menonton acara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.